Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, NPM 20125161. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Jual Beli Saham. 1. Pengertian jual beli saham. Saham merupakan kegiatan investasi yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar, tidak hanya dalam segelintir orang saja. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat. Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. 2. Pendapat ulama fikih tentang jual beli saham. Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, dan apa saja yang terkait dengan jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno, dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan jual beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal, misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya. Ada beberapa fuqaha mengatakan, menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syara. Dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut. Namun demikian, ada fuqaha yang tetap mengharamkan jual beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka ini misalnya Taqiyuddin An-Nabhani, Yusuf As-Sabatin, dan Ali As-Salus. Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha atau PT yang sesungguhnya tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dahulu adalah bentuk badan usahanya. Apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami atau syirkah islamiyah atau tidak. 3. Jenis-jenis saham di bursa saham islami. Mengkaji tentang jenis-jenis saham di bursa saham islami tidak bisa terlepas pada kajian instrumen pasar modal secara umum, yaitu 1. Obligasi atau bond, 2. Obligasi konversi, 3. Saham, 4. Right issue, 5. Options. 4. Ketentuan hukum Islam tentang jual beli saham. Islam mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Begitupun dengan perdagangan atau muamalah, dalam hal ini perdagangan saham syariah atau tepatnya tentang investasi saham syariah. Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam investasi syariah ada beberapa ketentuan. Bagaimana investasi saham syariah dikatakan halal dan bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram. Dasar hukum Islam dalam urusan saham diperbolehkan menurut syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang disebutkan dalam ulasan berikut ini. 1. Saham mempunyai underlying aset. Saham yang akan diperjualbelikan harus memiliki underlying aset yang menjadi landasan utama, sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata. 2. Saham harus berbentuk barang dalam prakteknya. Sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi dalam bursa, kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha real, dan juga uang ataupun modal sudah berbentuk barang. 3. Kaidah pada aneka aset. Aset dalam jual beli saham yang akan dijalani juga harus lebih dominan pada aset barang yang bukan hanya uang perusahaan. Sekian penjelasan dari saya.
Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.